hebat, yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu sudah memberikan waktunya, menginvestasikan waktunya, keinginannya, harapannya untuk anak didik kita. Mari kita hari ini belajar bersama-sama untuk anak didik kita. Ya, di sini saya akan membahas mengenai disiplin positif. Kira-kira apakah disiplin positif tersebut? Salam guru penggerak. Saya Istira, calon guru penggerak angkatan 11, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, Bapak Ibu saling berhadapan dengan teman terdekat. Silakan saling melihat. Kira-kira 30 detik. Iya. 30 detik. Saling melihat. Coba. Ya. 1, 2, 3. Action. Senyum. 30 detik. Karena senyum adalah sedekah yang tanpa biaya, yang paling aman, yang paling sederhana, tetapi begitu banyak artinya. Nah, di sini. Oke. Lihat dulu Bu temannya di mana? Ada rasa apa? Ya, itu yang saya mau. Akhirnya biar tertawa lepas. Biar hilang segala rasa dan prasangka. Ya, di sini kita satukan hati, satukan tekad untuk belajar. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar, kira-kira kesepakatan apa yang harus kita buat? Ini sudah ada 2 yang saya tuliskan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan. 1, menghargai semua orang. Yang kedua, mengikuti kegiatan dengan aktif. Kira-kira Bapak Ibu mau menambahkan apa atau sudah cukup? Cukup atau mau ditambahkan? Silakan. Di sini saja, forum di sini, saat ini. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, mari kita lanjutkan. Kita sepakati bahwa kita menghargai semua orang. Yang kedua, mengikuti kegiatan dengan aktif. Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya percaya Bapak Ibu adalah seorang guru yang baik dan pasti memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mewujudkan budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Budaya positif dapat kita wujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti antara lain. 1. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mari kita satu persatu kita pahami bersama. Kira-kira apa itu disiplin positif? Silakan Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Pak Bagio, ya, sesuai aturan yang disepakati yang harus dijalankan, ya betul Ibu. Ada lagi tambahan Bapak Usbi? Menurut saya disiplin yang terarah yang lebih baik. Jadi membiasakan kebiasaan yang baik untuk siswa-siswi kita dan seluruh warga sekolah. Ya, terima kasih. Mungkin dari Ibu Riri. Ya, kepatuhan terhadap sesuatu yang baik,
yang mengarah ke ketertiban. Mengarah ke ketertiban. Ya, terima kasih. Ada lagi tambah dari Bapak Ibu? Betul sekali. Disiplin positif yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan itu disiplin positif itu membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dari Bapak Ibu atau pujian atau hukuman. Terus, penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan tujuannya lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi intinya dari dalam, bukan dari eksternalnya. Nah, mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira apa itu nilai-nilai kebajikan? Silakan. Ya. Tidak melanggar norma. Tidak melanggar norma. Ada lagi nilai-nilai kebajikan. Karena setiap diri Bapak Ibu pasti memiliki nilai-nilai kebajikan. Berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik. Betul. Ada lagi? Nilai kebajikan menurut saya nilai-nilai yang sesuai dengan kebaikan agama yang sudah ditetapkan, moral yang ada, kesadaran masyarakat, peraturan yang ada di sekolah. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Yuni. Sangat lengkap. Jadi nilai kebajikan itu memang yang sudah disepakati dari segi agama, dari segi norma, dari segi aturan. Nah, sangat banyak nilai kebajikan, tetapi saya akan menggarisbawahi hanya pada profil pelajar Pancasila karena ini pasti dinilai untuk kita. Profil pelajar Pancasila dari beriman, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Di sini. Biar tidak melebar karena pasti ini dinilai dan diminta tagihannya, betul kan? Iya. Terlepas dari semuanya yang disebutkan oleh Bu Yuni itu sangat banyak sekali. Sekarang yang kedua kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Kira-kira motivasi Bapak Ibu tadi hadir di sini karena apa? Apakah karena iya? Mencari ilmu ya Bu. Mencari ilmu. Ibu? Ya, memperkaya ilmu ya pasti. Luar biasa. Ibu Laila? Menambah pengalaman, pengetahuan, dan memenuhi undangan. Luar biasa. Bapak Kuswi? Motivasinya adalah membantu rekan kita mencapai tujuannya belajar. Oke, luar biasa. Jujur. Ibu Mungki? Menambah pengalaman ya ketika nanti kita di posisi ibu juga. Ya Ibu, motivasi seseorang melakukan suatu tindakan itu ada tiga. Apakah karena tidak nyaman atau takut mendapat teguran dari Bapak, atau untuk mendapatkan imbalan atau hukuman dari orang lain, atau ingin menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, di situ. Tapi alhamdulillah tadi di sini luar biasa, Ibu sudah menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Salah satu tadi Mbak Pungki, karena nanti saya pasti akan di dalam posisi
Ibu, ya, jadi saya ingin menghargai. Nah, tadi itu salah satu nilai kebajikan yang ada, menghargai. Nah, kalau dimasukkan di program Pancasila, tadi juga masuk, ya kan Bu? Nah, sama juga tadi anak-anak yang melakukan suatu perilaku yang menyimpang itu pasti ada motivasinya. Nah, tadi seperti ketika di kantor tadi saya tanya sama Risa, Risa, kenapa kamu tidak pakai sepatu nak? Apa tujuanmu nak? Nah, di situ dia pasti memiliki motivasi. Ingin apa? Ingin apa? Karena dia melakukan segala sesuatu karena tidak terpenuhinya. Yang ketiga, kita belajar tentang keyakinan kelas. Nah, kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan segala hal, ya, kita banyak melakukannya di dalam kelas. Supaya anak-anak menjadi disiplin, berarti dia harus kita bimbing untuk memiliki keyakinan, untuk memunculkan suatu nilai kebajikan tersebut. Kira-kira apa keyakinan kelas? Kesepakatan, komitmen. Iya, betul. Kesepakatan, komitmen. Ada lagi yang ingin menambahkan? Menjalankan tujuan yang telah disepakati. Menjalankan tujuan yang setelah disepakati, betul. Ada lagi? Nyaman. Nyaman, ya, tujuannya supaya kelas itu nyaman. Oke. Guru sangat banyak perannya untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Terus, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Karena jika tidak ada kesepakatan, nah itu namanya peraturan atau konsekuensi. Tapi kalau dua-duanya mengetahui itu konsekuensi atau aturan. Nah, kalau disepakati berarti membuatnya sama-sama. Ya. Kalau konsekuensi, dia sudah tahu konsekuensinya, dia berbuat apa, nanti akibatnya apa. Tetapi kalau maaf tadi Bu Pungki, kalau kamu tidak pakai sepatu, nanti sepatumu saya ambil. Nah, berarti itu bentuk apa? Konsekuensi. Apakah dia sudah tahu kalau nggak pakai sepatu, nanti sepatunya diambil? Positifnya seperti setelah sholat dia harus memakai sepatu. Nah, kebiasaan disiplin positifnya ketika setelah sholat harus memakai sepatu. oh iya, oke, terima kasih. Nah, berarti itu termasuk konsekuensi karena anak antara guru dan murid sudah saling memahami. Oke, Bapak Ibu, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi menggunakan kata-kata yang universal, yang mudah dipahami, jangan terlalu panjang. Nah, ini bisa memunculkan menjaga kebersihan lingkungan, sopan santun, fokus saat pembelajaran berlangsung, beriman dan bertakwa. Sing atas. Terus ini tak beribadah. Jadi masing-masing kelas nanti memiliki aturan sendiri-sendiri. Kalau ini nanti dipasang di kelas, akan semua guru akan mengetahui dia punya kesepakatan apa. Takutnya kalau tidak dipasang di kelas, nanti ketika gurunya yang waktu mengajar itu ganti dan tidak tahu kesepakatannya, ada miskomunikasi seperti itu. Terus kalau kita punya kesepakatan, insya Allah tidak terlalu banyak pelanggaran di kelas karena ini sudah dibuat bersama-sama dengan anak, jadi bukan dibuat oleh diri sendiri. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau saya pernah mendengar bahasanya bukan keyakinan, tapi kesepakatan. Iya, kesepakatan atau keyakinan. Karena
Kalau yakin, kalau diyakini itu pasti selalu diingat Ibu. Terus kalau kesepakat berarti sudah antara guru dan murid sudah menyepakati. Tapi kalau peraturan itu bisa saja dilanggar dan diulang. Tapi kalau suatu keyakinan seperti saya yakin bahwa berbohong itu dosa. Nah, insya Allah kita tidak akan melakukan karena kita sudah yakin dari nilai kebajikan suatu kejujuran kita. Berarti sekarang bisa keyakinan Atau kesepakatan. Kalau menurut saya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Iya. Itu saya khawatir ke sana. Iya. Berarti Iya. kalau sudah ada kesepakatan, kemudian kita masuk ya sudah tertulis, kemudian seperti itu. Dan salah satu anak misalkan melanggar itu, anak dengan sendirinya akan mengambil tindakan yang sudah disepakati. Iya, kita kembalikan. Mak, kelasmu punya kesepakatan apa? Kamu melanggar yang mana? Mana yang belum kamu melaksanakan? Nah, tinggal bertanya aja. Sehingga kita tidak marah-marah, kita tidak mengeluarkan tenaga. Dan tidak tetap jadi seperti guru minta tadi, jadi pusing. Seperti itu. Jadi murid yang disiplin dan tanggung jawab, misalkan mereka tidak mengerjakan PR, kan berarti tidak tanggung jawab. Misalkan Iya, ya. iya. Kemudian berarti setelah ada kesepakatan ada sesuatu yang mereka kerjakan jika melanggar kesepakatan itu, mestinya ada ya. Iya pasti ada. Iya pasti ada karena Kita bunyinya tidak konsekuensi kan, Iya. ada hubungannya dengan peraturan. Iya, peraturan. Apa bahasanya yang lebih luas sehingga karena dia melanggar suatu kesepakatan dan keyakinan yang dia buat, karena ini yang membuat adalah anak sendiri. kemudian akibatnya jika mereka tidak bertanggung jawab, apa perlu ditulis? Jika saya tidak mengerjakan PR, maka saya perlu ditulis itu. Tidak perlu, cuma dikembalikan kepada anaknya supaya dia mencari solusinya sendiri. Oh, jadi anak Iya. sendiri ya. Iya. Tapi tidak sama ya. Ya, tidak sama. Dan bukan tidak sama ya. Walaupun Iya. tanggung jawab ada si A begini, si B begini, terus Iya, ya. iya. Oh, Seperti itu. Jadi dimohon ini nanti sebagai rambu-rambu anak, jika ada anak yang melanggar, nanti supaya anak itu sendiri akan mencari jalan supaya dia kembali ke ini bagaimana. Jadi bukan kita yang memaksa. Tadi kan dari awal disiplin positif, tadi menumbuhkan rasa disiplin dari diri sendiri, kontrol dari diri sendiri. saya tahu gini, anak membuat kesepakatan jika tidak membawa buku paket, anak berdiri di pojok kelas. Maka yang buat diri. Iya. Saya tanya dulu, nak kenapa kamu berdiri? Bukan kesepakatan ini. Itu konsekuensi kan. Tidak, yang membuat anak sendiri tuh. Iya. Saya pernah masuk, ngapain kamu berdiri? Saya bilang gitu. Langsung dia berdiri. Oh ini kan saya tidak bawa buku paket. Nah terus kesepakatannya berdiri. Iya. Kalau beristilahkan anak yang membuat sendiri, Iya. semau dia gitu. Iya. Nanti bukan semau dia, tapi kita tetap memimpinnya Bu. Oke. Ini yang kemarin sudah saya buat. Kurang keras ya Pak ya? Jadi ini konsepnya, anak-anak itu nanti menulis semua
keinginannya supaya kelasnya itu terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, terus anak-anak itu bisa berperilaku seperti apa, dan juga teman-temannya. Dia menuliskan, nah dalam satu kertas itu ditempel. Nanti ketika ada kata-kata yang sama, itu baru kita revisi. Yang sama kita pinggirkan, kita cari nanti suara terbanyak mana yang jadi kesepakatan seperti itu. Kita mendapatkan banyak sekali. Yang berperaturan luas sama peraturan sekolah itu sama aja. Itu umum. Kita boleh datang terlambat ya. Itu sudah aturan sekolah. Nah, tadi sudah menempelkan banyak. Artinya kita cari kalau yang sama kita ambil, kita singkirkan. Berarti mengerucut ya. iya mengerucut. Jadi tentunya nggak banyak. Kalau yang sudah sama ya. Jadi nggak perlu semuanya dipakai. Dan mungkin ada yang ngomong menghormati Bu, nah, masih ada yang atau menghormati lagi. Bu, piket bersama harus kerjasama. Pasti nanti banyak yang ini. Jadi akibat dari tidak melakukan siswa akibatnya sendiri ya. Dia memutuskan, oh saya ini. Iya, Tidak ada rancangan. Seketika itu Iya. bisa. iya. Secara spontan saja. Bersikat kelas. Ya, Bukan anak ya Bu, bersihkan. ya. Tapi membersihkan kelas itu tidak inisiatif dia sendiri, inisiatif orang lain atau dia sendiri. Kan dia sudah kita punya ini juga kan, daftar tiket juga kan. Tapi untuk tadi kan dia menuliskan tiket bersama dia anak sendiri. Tadi kan saya hanya membagikan kertas saja. Membagikan kertas saja. Terus anak menuliskan. Saya tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi dia mau apa kelasnya? Ya. Cuma kita beritahu bahwa membuat yakin itu seperti benar, kamu ingin terlihat seperti apa, terdengar seperti apa. Nggak ada bullying, tidak ada yang olok-olok orang tua. Nah, mungkin ada yang Terus seperti kalau itu. ada anak yang suatu saat menolong nama orang tua, Nah, bagaimana? the next berikutnya. Oh, Iya, iya. The next berikutnya, ya. Oke, seperti itu untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Kira-kira Ibu sudah dingin apa sudah adem? Dingin. Meriam, Pak. Meriang ya? Kalau kita meriang berarti kita lanjut aja. Ya. Apa ini pegang? Bisa ini Bu? Yang kue diparingi matur Yen kowe diparingi matur nuwun, yen kowe luput matur pangapunten, yen arep njaluk tulung matur nyuwun tulung, yen arep lewat matur nderek rangkum. Bisa Ibu? Sekali lagi dong. Sekali lagi. Coba. Kali. Tiga. Yen kowe diparingi matur nuwun, yen kowe luput matur pangapunten, yen arep njaluk tulung matur nyuwun tulung, yen arep lewat matur nderek langkung. Matur nuwun.
matur sakelangkung. Oke, sampun adem. Nah, yang keempat kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing dan tidak sama. Kira-kira apakah kebutuhan manusia itu? Monggo. Eksistensi, Rasa aman, pinter, kasih sayang, yes, luar biasa. jasmani dan rohani. Lagi Bu, Dihargai. luar biasa dihargai. Ada lagi bapak-bapak. Ayo saya ulangi dulu guys. Yang dasar manusia sandang pangan papan. Oke, primer. Terus mapan. Oke. Orang kita di sana dengar. Enggak sudah. Ada pangan papan. Iya. Iya. Bu Nikma bertahan Emang sih mempertahankan hidup. Oke, fighting. Iya, fighting. Ya, Fighting, bukan fighting. Oke. Kebutuhan manusia ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Makanya ada yang tantrum. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, nah mulai reflektif ini Bapak Ibu. Ya, oke, seperti apa? Betul. Bertahan hidup. Ya, seperti kesehatan, rumah, makanan, terus kasih sayang dan diterima. Ini koneksi sosial, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan teman, hubungan dengan kekasih, di situ, dengan kelompok. Iya, kalau tadi yang disebutkan oleh Bu Fiska ini masuk di sini, sama Pak Kusdi tadi, sama Bu Nikma masuk di sini. Yang mapan. Iya, yang mapan ini masuk primer di sini, Bu. Oke. Selanjutnya penguasaan, mencapai sesuatu. Seperti saya di sini, kemarin saya minta izin dulu sama Bapak. Nah, ini tentang penguasaan, mencapai sesuatu. Terus kebebasan, ini tentang pilihan. Bapak Ibu mau masuk tepat waktu atau tidak? Ini ya. Ya. Terakhir kesenangan. Kita bisa tertawa, bisa bermain. Seperti Bu Yuni kadang bisa berjoget-joget. Itu adalah bukannya kesenangan. Dan jadi jangan ditahan kalau Bu Yuni sedang bergoyang. Bahaya. Bahaya. Iya. 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 Menyimpulkan yang salah. Karena kalau tidak diekspresikan jadi berbahaya. Ya. Iya, di situ Bapak Ibu. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ketiga. Izin apa pencapaian misalnya kita CGP Ya. terus kita nanti nggak tahu nextnya mungkin bisa diberasa termasuk juga itu. Termasuk tiga ini. Mencapai sesuatu. Mencapai sesuatu. Ya kan? Kita bisa juga karena kita ingin memenuhi kasih sayang. Karena kita melakukan sesuatu ini bisa sebenarnya kita tujuannya satu, tapi bisa memenuhi semuanya. Saling berkaitan. Saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya kan? Seperti itu. Nah, seandainya saya tidak ikut di sini, tidak mungkin saya berdiri di sini. Ya kan? Saya juga tidak pernah membayangkan seperti itu. Kemarin saya niatnya hanya saya juga ingin belajar saja. Seperti itu. Tapi ternyata banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dan saya berkesempatan juga berbagi ilmu, sehingga saya mungkin saya akan merasakan ini kasih sayang, iya kan?
Ya, saya mendapatkan senyuman dari ibu, pernah diterima. Saya mendapatkan kesenangan karena ibu juga tersenyum sama saya, ya kan? Nah, di situ. Jadi kita bisa mendapatkan semuanya hanya dengan saat ingin memenuhi satu, tapi bisa semuanya terpenuhi. Seperti itu. Jadi intinya ibu, bapak jangan takut untuk melakukan suatu perubahan seperti itu. Yang positif tentunya. Dan kalau kita melakukan perubahan positif, tentu orang-orang di sekitar kita juga akan mendapatkan sesuatu yang positif juga. Semangat. Semangat. Oke, lanjut kita belajar kasus ibu. Ini kasus yang ditangani oleh Bu Friska. Masih ingat Bu Friska? Alfan. Ya, Alfan. Ya, Oh iya. Alfan. Nih saya ambil. Ya. Dia Alfan ini merasa di sini dia apa namanya diamati selalu oleh Idu sama Idu. Dan ketepaan di masjid ada anak yang jatuh. Terus dia dituduh menertawakan dan Alfa ngasih tahu, berusaha untuk ngasih tahu bahwa jangan ditertawakan. Tapi itu tidak merasa. Akhirnya itu dipukul. Terus gantian memukul Alfa panggil temannya untuk mengkeroyok untuk itu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh Alfa? Ini tadi dia sudah ngomong ini. Kamu jangan berani kepada kakak kelas. Ini sudah jawab. Gimana? Pengakuan. Kita sambungkan dari yang 5 kebetulan tadi. Iya. Penguasaan. Saya kakak kelas. Kenapa tidak mendengar? Ya, di situ. Bukan Alfa ya. Iya. Nah, jika ditanya Alfa menjawab adik kelas tidak boleh bantah kakak kelas, maka Alfa ini bukan dasar kekuasaan. Tetapi jika ditanya Alfa menjawab lucu, saya Bu melihat wajah itu yang merinding seperti dia ini membutuhkan dasar kesenangan. Dia merasa senang kalau Edo itu merinding. Nah, di situ. Disembunyikan. Jangan semuanya. Nah, kalau ini adik saya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu di sini? Enggak. Nah, sekarang kita belajar yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Kira-kira apa kan? 5 posisi kontrol restitusi. Ada yang pernah mendengarkan ya Bapak Ibu? Sudah SMK 1. Ya. Tapi saya lupa. Ya, sama dengar tapi belum mendengar. SMK 1 kan sama disiplin positif sama. Iya. Makanya saya paham, agak paham. Iya. Tapi saya tak. Harus rekol. Berarti kan saya nggak salah mudah Bu Yuni. Saya Rekol. bukan pengalaman. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa itu 5 kontrol posisi kita? Restitusi. Iya, 5 posisi kontrol restitusi. Lari aku. Ayo PKN nanti Nah, jawab. ini Bapak Ibu luar biasa loh. Bapak Ibu sampai googling bareng. Iya, benar. Iya, luar biasa nih. Udah ya. Karena apa? Iya, Bapak Ibu berarti kan menyepakati dari kesepakatan kita dari awal, keyakinan kita aktif di dalam. Nah, itu luar biasa. Jadi memegang dari kesepakatan kita, keyakinan kita. Oke, Bapak Ibu, ketika menghadapi anak, posisi kita, mari kita reflektif dulu. Sebagai penghukum, pembuat perasa bersalah, pemantau, pemantau kah, manajer kah? Di sini.
Ya. Kamu nggak kerjakan tugas, kamu berdiri di pojok kelas. Berarti itu apa? Iya, mengguru. Terus kalau seperti ini, kalau kamu sudah tahu kan peraturannya. Kalau melanggar ketertiban berarti kamu harus nyapa. Nah, Membuat merasa bersalah. membuat merasa bersalah itu seperti ini. Menggunakan kata-kata yang simpatin. Nah, di sini guru berbuat seperti apa? Kalau menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau mau buat orang bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan seperti ini. Membuat kamu senang kalau ibu itu nanti saya panggil kepala sekolah. Nah, seperti tadi gue minta kamu membuat guru kamu stres, membuat guru kamu vertigo. Nah seperti itu. Ya. Guru ini aku bergede. Komentar, itu komentar. Iya. Nah, kalau teman ini, ayolah kamu kan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu kan? Nah, seperti ini. Terus, kalau pemantau, apa peraturannya? Nah, kalau hari Senin bajunya harus apa? Kalau upacara, seragamnya harus lengkap atau tidak? Nah, ini pemantau. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kira-kira posisi kita sebagai guru yang ideal itu yang mana? Bu? Apakah sebagai guru membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Tujuan awal kita disiplin positif adalah menumbuhkan kontrol diri pada anak, memunculkan disiplin diri dari anak. Berarti posisi kita seharusnya di mana? Manajer. Oke, luar biasa. Betul. Sebagai manajer. Ternyata saya. Oke. Nah itu. Lapor nih. Betul, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer di antara kelima posisi kontrol. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri, bukan karena paksaan kita, bukan karena suruhan kita. Sebagai manajer, guru mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jangan serius-serius. Jangan serius Bu. Nanti pipitannya kalau mau saya bagi loh Bu. Kalau jangan gitu, Iya. Boleh. Iya. nggak boleh mundur ya. Boleh. Jalur survival. Iya. Oke. Terakhir kita belajar tentang segitiga restitusi. Ini ya, wah saya tolong. Iya, saya ngomong segitiga tapi loh karena kita berusaha untuk menciptakan anak-anak yang kita cintai dengan menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira apakah itu segitiga restitusi? Ibu, anak dan kepala sekolah. Gimana Ibu? Kontrol dari kita, anak kerjasama antara anak, pendidik dan tenaga pendidikan juga kepala sekolah sebagai satu institusi. Bisa jadi. Ada lagi yang menambahkan? Boleh nyontoh loh ya, kalau Kalian nyantai loh.
Ini Bu. Oke. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog Ibu. Dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya kepada murid, kepada anak kita bisa digunakan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sebuah dialog. Segitiga, kenapa segitiga? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Menstabilkan identitas yang kita lakukan adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di sini anak tidak merasa bersalah selamanya, tapi suatu kesalahan malah dijadikan suatu proses. Ini adalah belajar. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini kalimat pertanyaan yang biasa digunakan dalam tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi, dan kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, ini kata-kata yang bisa digunakan dalam tahap menstabilkan identitas. Pasti ini Bapak Ibu pernah menggunakannya, hanya tidak sadar. Ya kan, terutama ibu BK. Sedangkan validasi yang digunakan kalimat-kalimatnya antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, ini dikembalikan dari keyakinan atau ajarannya tadi. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Terus apa bayangan kita tentang kelas dia? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita bisa langsung belajar kasus. Ibu Nani sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Hafid malas tidur-tiduran dan acuh pada pelajaran. Bu Nani mengambil posisi manajer. Silakan membuat kalian pertanyaan sesuai dengan tahapan restitusi. Nah, silakan berhadapan, satunya sebagai manajer, satunya sebagai siswa. Coba Ibu.
Tadi lo, kolom 5 tadi lo. Lagi lo. Sebagai apa? Ibu kan posisinya kalau segitiga restitusi harus dalam manajer, menempatkan di sini. Ya. Jadi kata-katanya yang akan diambil disesuaikan tadi sesuai dengan kasusnya dan posisi anaknya. Iya. Iya. Mungkin mau melihat video saya yang saya buat. Ya, jangan terus gak usah pertanyaannya dong. Iya. Ya harus praktek Bu. Nek sing nulis apa nanti. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Ini Mas Bisa. Mas Bisa mau waktu pelajaran bahasa Jawa ono laporan dari Mas Bisa waktu masih nomor ikut dengan komputer apa bener oh ada sakit pokok Mas biyen yang ngerti barang sing aneh besok pengen aneh pengen gila tapi masih bisa mesti diberi tujuan melakukan Ibu mengerti teori praktek dan ketika bisa menghitungkan secara aktif sampai Mas omongannya karena aktif ikan ini untuk yang pertama masih bisa tulis jos karena presentasi ini api main anyau lalu kelompok yo jos ya kan nah ngomong tetap dipertahankan agak sih ya untung cuma Zaki sih dengan komputer ya Mas yo padahal Mas Rizal iso ae ngajak kanca liyane nah dadi rasane aku kabeh nah alhamdulillah gak ono kecelakaan komputer sing rusak saiki ini apa sih kita yakin ini pasti nol basa Jawa Mas Rizal Nilai hak beliau mandiri, nalar kritis, pendidikan sosial, berguna, kreatif. pinter terus bagian seneng di situ kok laksana ya Mas Mandiri, bagian aktif ing pasinaon dan jaga tingkah laku, dan bicara lebih gunung, bagian mencegani kaduayane, pemulihan, dan mencegani presentasi promodio. karena saya pinter tapi sebelumnya saya suka ya orang kasih nabi Mas terus kira-kira solusi iso kok nanti menawi pasinaon kula badhe fokus dhateng pelajaran lan ngertani piyanane sing presentasi. pinter tapi oh wis ngerti itu tindamu gue dari bocah sing piye Harus bocah sing apik, disiplin, ditanggung jawab. yang bisa orang aktif ing pasien maneh sopo sing kudu nyelekake Mas Kanca-kanca sakelas pinter kapan arep pilih ngaji minta bikin sakniki Bu. becik ya wis bugis percaya karo Mas Bisa dadi bocah sing pinter lan budi pekerti sing becik saiki oleh hasil Ini kalau sebelum Waalaikumsalam tadi ya nama saya Rizal dari kelas 8F. Saya sudah melakukan restitusi bersama Bu Istira. Perasaan saya lega dan senang karena sudah menemukan solusi untuk masalah saya sendiri supaya bisa fokus untuk belajar.
pembinaan bahasa sudah disampaikan 3 kali kemarin Pak Dana, terus teman-teman berkursus di kelas, terus kemarin juga Pantesan juga ceritakan berapa menit dan apa melakukan itu. Ya, kalau saya bertanya dengan yang lain, dengan saya seperti apa? Oke, bagus itu. Ibu dulu waktu sekolah juga seperti itu, tampak istimewa, DC. Tapi apakah tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebebasan berekspresi dan perhatian dari orang lain? Ada Bu, seperti ya. Bu, berbicara dengan sopan dan pandang hati. Bagus, hebat. Nah, cuma kamu yang belum rapi. Dan masalah juga tidak mengajak teman-teman cowok yang lain untuk dipanjangkan rambutnya. Ya, tidak saya Bu yang rambutnya, yang bulunya. Tapi yang terakhir nggak bisa kalau kalau panjang ini mata dan tutuan dan kukumu juga tidak terlihat hitam dalam kotoran. Ya, Bu, tidak. Oke, Mas, peraturan sekolah apa yang kamu ingat? Bagian kesopanan, usia tidak lupa. Betul. Bagian mana yang belum kamu lakukan, Mas? Bagian dari kehidupan. Iya. Maukah kamu memperbaikinya? Ya, Bu, saya akan memperbaikinya. Oke, seandainya kamu sudah memperbaiki, kamu akan terlihat seperti apa, Nak? Akan terlihat rapi, bersih, disiplin, dan bermartabat. Ya, kalau rambut dan kukumu panjang lagi, siapa yang akan mengingatkan? Orang tua dan teman. Ya, bagus. Kapan kamu akan merapikan rambut dan kukumu? Sore atau malam. Oke, setuju. Besok kita ketemu lagi, karena rambutmu sudah rapi, kukunya juga sudah bersih, terus terlihat keren. Ya, oke. Sekarang silahkan kamu boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya sudah bersama. Assalamualaikum, nama saya Satya Aladandita dari kelas 9C. Saya sudah melakukan restitusi bersama Bu Istira. Saya bertambah wawasan bahwa untuk mendapatkan perhatian dari orang lain tidak harus dengan gaya, penampilan yang melanggar aturan, tetapi bisa dengan prestasi, mematuhi peraturan, perilaku yang baik, cara yang sopan. Terima kasih Bu Istira. Tasnya atau langsung Bu, langsung begini. Boleh. Ya, satu kelompok boleh. Ya, per orang juga boleh kan, beda-beda juga. Iya, sebagai posisinya sebagai manajer. Iya, semua sebagai manajer. Kalimatnya, kata-katanya ketika ibu melakukan restitusi, itu pertanyaannya, ibu membuat kata-kata untuk melakukan restitusi kepada anak yang melakukan suatu kesalahan. Ya. Jadi ketika ibu menstabilkan identitas, ibu menggunakan kata-kata yang mana? Menggunakan kata-kata apa? Tahapannya, ini kalau idealnya harus runtut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Harus itu ya? Iya. Bukan ini hanya rambu-rambu saja, Bu. Disesuaikan kepada kasusnya. Kalimatnya juga seluas-luasnya gitu. Seperti tadi saya kan nggak memandang ini gitu. Hanya ada kata-kata yang Stabilkan identitas dulu. iya, stabilkan identitas dulu. Nah, dia di bisa. Ya, itu seperti saya bisa cara main kan beda orang mungkin beda. Iya. Tadi kan saya menggunakan bahasa Jawa, tapi ketika saya sebelum saya syuting, ketika saya menggunakan
bahasa Indonesia aja. Masih real itu saya, semua kasus real, tidak rekayasa. Kalau ibu tidak setuju pakai itu bisa masalah-masalah yang ada pada kelas ibu. Seperti itu. Jadi sehingga nanti kalau menemukan masalah, Mbak Busri bisa juga nanti kepada ponakannya. Ayo semangat ibu, bisa. Videonya ala, ini di sini, nggak ada di sini. Nggak boleh lagi itu. Nggak boleh gitu. Kreativitas untuk sekali. Bebas ibu, ini untuk menstabilkan identitas. Ibu sudah pilih kata yang mana? Sudah selanjutnya. Ya, ini sekarang validasi. Validasi. Sekarang ibu pilih kata yang mana? Nah, seperti tadi kasus tadi yang nggak pakai sepatu, ya bu ya. Kamu punya alasan apa kok nggak mau pakai sepatu? Oh, bu saya pengen. Tadi alasannya apa? Sumuk bu. Ya, berarti dia ingin memenuhi kebebasan ya sebenarnya. Nah, jadi suatu stimulus respon menjadi proaktif. Iya. Setelah validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Nah, berarti peraturannya apa? Ajaran di rumah itu apa? Keyakinan kelas apa? Jadi ibu tentang bisa keyakinan kelasnya, bisa sekolahnya, bisa di rumahnya. Silakan yang sudah langsung saja kita sama-sama belajar untuk Indonesia Pintar. Silakan sambil ya, ya silakan. Langsung ini yang menjadi siswa siapa? Nah, yang menjadi siswa siapa? Yang menjadi manajer siapa? Jadi bisa dipahami. Nah, istilahnya kita bermain peran Bapak Ibu. Ya, yuk. Kita bermain peran di sini. Silakan di sini. Bu Puput silakan bermain peran di sini. Oke, di situ juga nggak apa-apa, langsung berada Pak Kusbi sebagai pemantau ya, kira-kira untuk yang tadi menstabilkan identitas apakah sudah muncul, validasi apakah sudah muncul, terus menanyakan keyakinan apakah sudah muncul. Seperti itu. Ya. Supaya restitusi yang kita lakukan kepada siswa itu nanti tidak ada yang terlewatkan. Oke, silakan. Oke, ini salah satunya. Restitusi itu bukannya kita hanya minta maaf aja ya Bu, terus menganggap kalau kita hanya minta maaf berarti masalah itu selesai, bukan. Tetapi bagaimana kita menghormati atau tetap menghargai jadi korban dan yang melakukan sama-sama melakukan suatu perbuatan yang tidak akan terulang kembali. Jadi tidak hanya kata maaf, tapi dia maaf itu harus bagaimana?
harus melakukan sesuatu sehingga korban ini tidak merasa rugi. Gitu. Terus kamu harus menebus untuk kesalahan itu apa yang harus kamu lakukan sehingga yang korban ini tidak merasa rugi. Misalkan ada sampai yang menarik ya, seperti tadi yang sampai biru mungkin ya, dia harus melakukan apa? Gitu. Berarti dia harus mengobati, tanggung jawabnya sehingga si korban tetap terselamatkan dan tetap berhargai dan tidak dirugikan. Terus yang tadi yang melakukan tetap dia juga tidak merasa salah untuk selamat, tapi dia bisa memperbaiki perilaku. Coba dari Bu Friska dulu. Ya, silakan Bu Friska. Oke, tidak seperti murid ya. Ya, silakan. Moga Bu Yuni. Ya. Ya. Kasusnya adalah setiap hari Rabu jadwal mengajar kelas 8E dan 8F. Pada kedua kelas tersebut LCD tidak bisa digunakan dengan baik. Salah satunya pencahayaan terlalu terang sehingga tidak bisa terlihat tulisan berlayar-layar. Bu Istira menjadi solusi agar dapat menyampaikan materi dengan maksimal dengan memanfaatkan ruang multimedia. Pada tanggal 8 Agustus 2024 setelah kelas 8E selesai bersambung dengan kelas 8F. Seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, Bu Istira mengingatkan kesepakatan kelas dan menambahkan kesepakatan saat di ruang multimedia. Ketika selesai pembelajaran, ada salah satu murid melaporkan kepada Bu Istira bahwa Rizal menyalakan komputer dan menggunakan untuk bermain. Tindakan Bu Istira melakukan restitusi kepada Rizal. Saya Rizalnya. Ya, silakan. Silakan Bu Yuni. Rizal, tadi ibu lihat loh pada waktu pembelajaran di multimedia tidak pakai komputer, ada lampuan nak. Tidak kamu main game lagi. Kenapa kok kamu makan? Iya Bu, saya tadi main game karena kan kita nggak boleh main, nggak boleh pakai HP. Jadi saya main gamenya lewat komputer. Gitu. Salah sih Bu sebenarnya. Kamu melakukan itu pengen melakukan ya. Bosan amat sama bahasa Jawa, pengen main game. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi alasannya apa sih? Kamu semua orang pernah salah, Bu Yuni salah, kamu salah, kamu ya biasa yang salah. Kenapa? Alasannya ya mungkin karena saya pengen mendapat kebebasan Bu, saya kan juga bosan dengan berkira terus di pelajaran. Saya juga pengen sesekali main. Kira-kira di kelasmu kalau kemudian ada bapak ibu ngajar, kemudian kamu malah berlari-lari, boleh nggak? Enggak boleh sih. Berarti kira-kira untuk sebaiknya selanjutnya mungkin ini ya Bu, saya harus bisa membagi waktu ya, menggunakan waktu yang cepat ya. Kapan saya harus bermain, kapan saya harus belajar gitu ya. kamu ngapain? Kamu menjadikan bukan semua kesalahan aku menjadikan menjadikan lain kali lakukan ya. Kamu ganteng, kamu bisa. Oke, kita bahas ini. Tadi untuk selanjutnya sudah muncul ya. Nah, untuk validasi sudah muncul, menanyakan keyakinan tadi juga sudah muncul tersamarkan. Tapi saya lihat sudah muncul tadi, luar biasa. Muridnya baik. Sekarang untuk Bu Riri, silakan Bu Riri. Iya. Benar. Ini yang baru ini dijaruh. Yang baik 5 menit. Ya, langsung aja, nggak usah masalahnya, langsung eksekusi setelahnya. Ini yang Umi nggak pernah jadi BPK. Iya. Keseringan saya. Saya tak pernah belajar jadi siswa. Ya, oke. Di posisi Ini Pak Safir sudah pindah posisi nih. Ya, kamera action.
Gila. Kemarin disurfing deh bro. Nggak apa-apa dipegang, nggak apa-apa Bu. Foto G. Pegang aja, nggak apa-apa, baca nggak apa-apa. Ini sudah tahu masalahnya ya. Ya. Alam, kita tahu jika tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kenapa alasannya? Nanti nggak pas dengan model kepala saya, Bu. Kamu ingin beda dari yang lain. Iya, betul. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa sebenarnya? Pengen sih kayak artis Korea gitu. Yang bebas gitu pengennya. Kalau bebas ya boleh, cuman kan tidak pada tempatnya. Ya, jadi banyak sebenarnya banyak di sini siswa-siswa yang rambutnya juga panjang, umurnya juga panjang, tapi semuanya di sini lambat waktu akan berubah juga. Jadi anak yang baik nanti Saya panjang jentikan aja. rambutnya juga keyakinan di kelas juga sudah membuat keyakinan kelas. Iya, sudah kali ya Bu ya. Saya juga Suka lupa. sudah kali Bu ya. Iya, keyakinan mana yang belum kamu laksanakan dari keyakinan itu ya? Kerapian fisik. Iya. Ya, kayak rambut, kuku. Jadi bagaimana kamu melaksanakan keyakinan itu? Berarti saya belum melaksanakan Mau gak kamu? Jadi harusnya bagaimana? harusnya ya potongan saya rapi 3 cm. Terus dari plastik. Ya, terus kukunya nggak panjang. Semua meskipun hanya satu. Ya nggak ada, hanya satu. Nggak punya satu yang kuku panjang dijentik saya saja loh. Ya, nggak boleh ya Bu ya. Ya tetap. Semuanya harus kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Jadi kamu sudah yakin dengan kesepakatan keyakinan kelasmu, kuku tidak panjang, rambut harus rapi, jadi harus dilaksanakan. Biar sama teman yang lain dan tambah nggak terus ditanyakan kapan mulai. Kira-kira kapan untuk Mulai. melanjutkan? Ya, insya Allah nanti sore ya Bu ya. Bilang orang tuanya ya. Siap, siap, Untuk siap. merapikan itu. Siap. Ya. Oke, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ini yang belum jelas ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu jelas? Biasanya dulu ya. Ya. Kemudian Menstabilkan dulu itu, stabilkan dulu supaya dia paham bahwa saya tidak akan dihakimi, saya tidak dihukum. Oh, ternyata ini biasa, ada yang pernah melakukan seperti ini, sehingga dia bisa bercerita. Kalau dia sudah, dia jadi dalam bentuk, iya. Kalau dia sudah stabil identitasnya, dia sudah oke, ini salah satunya. Restitusi itu bukannya kita hanya minta maaf aja ya Bu. Terus menganggap kalau kita hanya minta maaf berarti masalah itu selesai. Bukan. Tetapi bagaimana kita menghormati atau tetap menghargai jadi korban dan yang melakukan sama-sama melakukan suatu perbuatan yang tidak akan terulang kembali. Jadi tidak hanya kata maaf, tapi dia maaf itu harus bagaimana, harus melakukan sesuatu sehingga korban ini tidak merasa rugi. Terus kamu harus menebus untuk kesalahan itu apa yang harus kamu lakukan sehingga yang korban ini tidak merasa rugi. Misalkan ada sampai yang menarik ya, seperti tadi yang sampai biru mungkin ya, dia harus melakukan apa? Berarti dia harus mengobati.
tanggung jawabnya, sehingga si korban tetap terselamatkan dan tetap berhargai dan tidak dirugikan. Terus yang tadi yang melakukan tetap dia juga tidak merasa salah untuk selamanya, tapi dia bisa memperbaiki perilaku. Coba dari Bu Friska dulu. Ya, silakan Bu Friska. Tidak seperti murid ya. Ya, silakan. Moga Bu Yuni. Ya. Ya. Kasusnya adalah setiap hari Rabu jadwal mengajar kelas 8E dan 8F. Pada kedua kelas tersebut LCD tidak bisa digunakan dengan baik. Salah satunya pencahayaan terlalu terang sehingga tidak bisa terlihat tulisan berlayar-layar. Bu Istira menjadi porsi agar dapat menyampaikan materi dengan maksimal dengan memanfaatkan ruang multimedia. Pada tanggal 8 Agustus 2004, setelah kelas 8E selesai bersambung dengan kelas 8F, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, Bu Istira mengingatkan kesepakatan kelas dan menambahkan kesepakatan saat di ruang multimedia. Ketika selesai pembelajaran, ada salah satu murid melaporkan kepada Bu Istira bahwa Rizal menyalakan komputer dan menggunakan untuk bermain. Tindakan Bu Istira melakukan restitusi kepada Rizal. Saya Rizalnya. Ya, silakan. Silakan Bu Yuni. Iza, tadi ibu lihat loh pada waktu pembelajaran di multimedia tidak pakai komputer, ada lampuan nak. Tidak kamu main game lagi. Kenapa kok kamu makan? Iya Bu, saya tadi main game. Karena kan kita nggak boleh main, nggak boleh pakai HP. Jadi saya main gamenya lewat komputer. Gitu. Ada salah sih Bu sebenarnya. Kamu melakukan itu pengen melakukan ya. Bosan amat sama bahasa Jawa, pengen main game. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi alasannya apa sih? Kamu semua orang pernah salah, Bu Yuni salah, kamu ya biasa yang salah. Kenapa? Alasannya ya mungkin karena saya pengen membuat kebebasan Bu, saya kan juga bosan dengan berkira terus di pelajaran. Saya juga pengen sesekali main. Kira-kira di kelasmu tuh kalau kemudian ada bapak ibu ngajar, kemudian kamu malah berlari-lari, boleh nggak? Enggak boleh sih. Berarti kira-kira untuk sebaiknya selanjutnya Mungkin ini ya Bu, saya harus bisa membagi waktu ya, menggunakan waktu yang cepat ya. Kapan saya harus bermain, kapan saya harus belajar gitu ya. kamu anak baik, kamu menjadikan bukan semua kesalahan aku menjadikan menjadi baik kali lakukan ya. Kamu ganteng, kamu bisa. Oke, kita pasti bisa. Tadi untuk selanjutnya sudah muncul ya. Nah, untuk validasi sudah muncul, menanyakan keyakinan tadi juga sudah muncul tersamarkan. Tapi saya lihat sudah muncul tadi, luar biasa. Muridnya baik. Sekarang untuk Bu Riri, silakan Bu Riri. Iya. Benar. Ini yang baru ini dijalur. Yang baik 5 menit. Ya, langsung aja, nggak usah masalahnya, langsung eksekusi setelahnya. Ini yang umi nggak pernah jadi BPK. Iya. Keseringan saya. Saya tak pernah belajar jadi siswa. Ya, oke. Di posisi Ini Pak Safir sudah pindah posisi nih. Ya. Kamera action. Kemarin disorting dan grup. Nggak apa-apa dipegang, nggak apa-apa Bu Riri. Bu Tunggi, pegang aja. Nggak apa-apa, baca nggak apa-apa. Ini sudah tahu masalahnya ya. Ya. Alan, kita tahu jika tidak ada manusia yang sempurna. Kamu pasti punya alasan melakukan ini.
nggak pas dengan model kepala saya, Bu. Kamu ingin beda dari yang lain. Iya, betul. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa sebenarnya? Pengen sih kayak artis Korea gitu. Yang bebas gitu pengennya. Kalau bebas ya boleh, cuma kan tidak pada tempatnya. Ya, jadi banyak sebenarnya banyak di sini siswa-siswa yang rambutnya juga panjang, kukunya juga panjang, tapi semuanya di sini lambat waktu akan berubah juga. Jadi anak yang baik nanti Saya panjang jentikan aja. Jentikan aja. rambutnya juga keyakinan di kelas juga sudah membuat keyakinan kelas. Iya, sudah kali ya, Bu. Ya, saya juga Suka lupa. sudah kali, Bu ya. Iya, keyakinan mana yang belum kamu laksanakan? Dari keyakinan itu ya. Kerapian fisik. Iya. Ya, kayak rambut, kuku. Jadi bagaimana kamu melaksanakan keyakinan itu? Berarti saya belum melaksanakan keyakinan. Mau gak kamu? Jadi harusnya bagaimana? Harusnya ya potongan saya rapi, 3 cm. Terus dari plastik. Ya, terus kukunya nggak panjang. Semua meskipun hanya satu. Ya nggak ada, hanya satu. Nggak punya satu yang kuku panjang dijentik saya saja loh. Ya, nggak boleh ya, Bu ya. Ya tetap. Semuanya harus kembali ke keyakinan kelas masing-masing. Jadi kamu sudah yakin dengan kesepakatan keyakinan kelasmu, kuku tidak panjang, rambut harus rapi, jadi harus dilaksanakan. Biar sama teman yang lain dan tambah nggak terus ditanyakan kapan mulai. Kira-kira kapan untuk Mulai. ya merapikan? Ya, insya Allah nanti sore ya, Bu ya. Bilang orang tuanya ya. Siap, siap, Untuk siap. merapikan itu. Siap. Ya. Oke, luar biasa teman-teman. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ini yang belum jelas ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu dibahas? Biasanya dulu ya. Ya, Kemudian menstabilkan dulu itu, stabilkan dulu supaya dia paham bahwa saya tidak akan dihakimi, saya tidak dihukum. Oh, ternyata ini biasa, ada yang pernah melakukan seperti ini, sehingga dia bisa bercerita. Kalau dia sudah, dia jadi dalam bentuk, iya. Kalau dia sudah stabil identitasnya, dia sudah ya kan? Tapi kamu kan punya alasan untuk melakukan itu. Kita tanya karena anak melakukan suatu perilaku yang menyimpang, tapi karena ini memenuhi kebutuhan. Misalkan anak suka minta makanan sama temennya, karena mungkin dia bosan karena dia tadi. Kenapa dia melakukan seperti itu? Punya alasannya tersendiri. Sehingga kita tidak langsung sebagai penghukum. Oke, kalau kita sudah memberikan validasi tindakan ini, anak benar-benar sudah siap. Dia memahami dirinya. Oke, kita tanyakan keyakinannya, aturan sekolah. Kalau itu berurusan dengan aturan sekolah, kita kembalikan keyakinan kelas. Kalau itu masalahnya di kelas, ya. Kalau itu berhubungan dengan mungkin ajaranmu di rumah gimana, Mak? Kalau kamu untuk orang itu kira-kira orang tuamu ngajarin kamu bagaimana? Terima kasih, luar biasa kesempatannya Bapak Ibu. Saya sudah diberi waktu dan tempat. Bapak terima kasih sudah diberi kesempatan juga. Moga Bapak mau memberikan Bapak semangat. Semangat memberikan semangat. Saya tadi sudah ikut Bapak. Ya sudah Bapak.
untuk PGP angkatan 13 gitu ya. Teman-teman kadang dapat untuk PGP atau PP ya? PGP dan PP. Nah, PGP dan PP ini monggo gunakan kesempatan itu, nggak apa-apa. Ya, dan nanti tentunya ada kelanjutan juga diawali dari istirahat, kan semuanya bisa semua nggak apa-apa. Ya habis tidak semua berbuat semua nggak apa-apa. Terima kasih buat semua yang memperhatikan saya. Sementara harus tetap semangat belajar untuk menyelesaikan kegiatan ini apapun yang harus dilalui. Ya itulah nanti akan dilakukan. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, Ibu semuanya sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama. Jika ada kurangnya, saya mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihannya, nggak bisa dikembalikan. Seperti stasiun motor Nubatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.